Ya ha ha hi. Ya hi. Ya ha. Ya ha hey. Ya ha hi. Ya ha hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan tentunya bersama dengan saya Reza Rahmandani. Dan saya Tia Nindita. Bunga Khatulistiwa adalah spesial program dari TVRI Media Pemersatu Bangsa yang pasti akan mengangkat budaya Indonesia. Mulai dari tari-tariannya, alat musik tradisional, makanan khas, hingga wastra dan sastranya. Dan tentunya memang Indonesia memiliki budaya yang sangat luas dan sangat menarik jika kita kupas tuntas. Nah, dalam episode Bunga Khatulistiwa kali ini kita akan membahas tentang tameng atau perisai sebagai alat untuk mempertahankan diri. Yakni ada tameng atau perisai Talawang dari Provinsi Kalimantan Tengah dan tameng Salawaku dari Provinsi Maluku. Tapi mungkin sebelum kita bertanya pada ahlinya mengenai tameng dan juga perisai ini, ada baiknya kita bertanya dulu dengan para penari yang tadi sudah mempersembahkan tarian pembukaan. Yes, oke. Oke. Kita langsung ngobrol ya, kita ke belakang ya. Boleh. Ya, sebelah sana, aku sebelah sini, oke. Aku langsung dari kakak-kakak Maluku ya. Boleh, Halo, silakan. aku Tia. panggilnya apa nih kakak? Kakak Torik, Kakak Torik, sudah berapa lama mempelajari tarian Oryelalela dari Maluku ini? sekitar 1 minggu 2 minggu lah. 1 minggu 2 minggu, Oh. sudah bisa sebagus tadi, luar biasa. Tapi basicnya memang kan penari ya Tia. Betul. Jadi pasti lebih mudah ya mempelajari pelajaran atau gerakan-gerakan tersebut ya. Setuju. Betul. Mungkin dari sana Reza? Kalau ini dengan kakak siapa namanya? Kami Min, Kak Mimin mempelajari tarian Manasai ini sudah berapa lama? kebetulan untuk mempelajari tarian ini kita 2 minggu waktunya. Oh memang mereka ini spesialisasi kejar tayang dia ya. Betul sekali, Oke. cocok lah ya. Nah ini ada yang tahu nggak nih mungkin fungsi aslinya di daerah adat ini apa tarian ini? Kalau kita ini penarinya, nama tarian itu kan Oryelalela gitu kan. Ini untuk persembahan untuk tamu yang dipersembahkan untuk tamu yang terhormat atau untuk perayaan. Oh seperti itu ya, cocok Oke. untuk di tari sambutan tadi ya di Betul awal. sekali. Nah kalau misalkan dari tarian Manasai sendiri fungsinya apa? Atau sama atau mungkin ada fungsi lain? Tari Manasai ini merupakan tari hiburan yang biasanya dibawakan di acara pesta, baik itu pernikahan atau acara-acara besar lainnya. Dan juga selepas perang biasanya kita menarikan tari Manasai karena tarian ini untuk tarian bersama gitu. Intinya kebersamaan ya. Betul, Tia, ya. perdamaian mungkin ya. Betul sekali. Dan juga ada nggak sih bagian tersulit nih dari tarian ini? Untuk yang tersulitnya sih kita karena energik
kita kan dari Indonesia Timur jadi lebih energik aja. Jadi harus selalu energik ya, menyimpan tenaga untuk selalu mulai sampai habis tuh sama terus energinya Betul gitu sekali. Liza. Nah kalau tarian Manasai yang paling sulit bagiannya mana Kak Amin? Sebenarnya yang paling sulit itu kita mensinkronkan antara gerak sama musik kemudian komposisi. Itu saja sih yang perlu kita kompakkan lagi. Oke, perlu kompak Atia ya, karena memang Oke. itu adalah basic dari semua tarian ya. Iya, Tuh, betul seperti sekali. itu ya. Oke. Baik, kalau gitu pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan membahas ya dengan lebih dalam lagi dengan narasumber kita yang sudah di studio juga. Tapi nanti setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Ya, baru saja kita saksikan tarian Talawang atau Tameng dari Kalimantan Tengah
Dan dalam episode istimewa Bunga Katulistiwa kali ini kita akan membahas tentang tameng atau perisai sebagai alat untuk mempertahankan diri, yakni tameng atau perisai Talawang dari Provinsi Kalimantan Tengah dan tameng Salawaku dari Provinsi Maluku daerah Tanimbar. Dulu, tameng digunakan sebagai senjata berdaya magis dalam berperang. Namun, sekarang menjadi pajangan bernilai estetis dan ekonomis. Seperti apa sejarah perjalanan tameng di Kalimantan Tengah dan Maluku? Dan bagaimana perkembangannya hari ini di Nusantara? Mari kita simak pembicaraannya dengan narasumber kita sudah ada di sini. Yang pertama ini dari Bapak, penari juga, boleh betul. maju silahkan. Bapak Rahimi ya. Bapak Rahimi ya, oke Bapak Rahimi biasa dipanggil Rahimi, Rahimi atau bagaimana? Ini mikrofonnya. Iya. Terima kasih. Biasa dipanggil nama artisnya Boy aja. Oke, Mas Boy Mas berarti ya, Boy. nama artisnya Mas Boy. Bisa Rohim, bisa Rahimi atau Boy. Oke, Mas Oke. Boy kali ya. Baik, Oke. ya, akrab ya. Lebih akrab. Benar. Aku mau tanya ini tamengnya namanya apa kalau di Kalimantan Tengah? Tameng, ya. Kalau orang secara keseluruhan orang menyebutnya tameng ya. Ya. Kalau di beberapa Kalimantan, kita kan sekarang ada 5 Kalimantan ya. Ya. Ada yang menyebut namanya Talabang atau Talawang. Oh. Oke. Sesuai dengan nama tariannya berarti Betul, ya. bukan ayam ya, Talawang ya. Oke, Taliwang. Oh, iya, iya. Oke, saya benerin Ini sedikit berarti ya. panjang, berat, lebarnya berapa, Mas Boy? Pada dasarnya aslinya itu bahannya pun dari bahan kayu ulin. Oke. Oh, Atau oke. orang menyebutnya kayu besi ya. Ya. Oke. Nah, minimal panjang sebenarnya 1 meter, maksimal hingga 2 sampai 3 meter. Itu panjang, Oke. panjang ke sini. Kalau lebar biasanya minimal itu 50 atau setengah meter maksudnya. Oke. Wah, Setengah besar meter, harusnya ya. 50 cm Ya, terus ya. dibentuk ujungnya melancip atas bawah dan di dalamnya ada pegangan seperti ini. Oh. Oke, tapi karena ini oke. adalah untuk kebutuhan tarian, Betul. ya dibuat versi yang lebih ringkas. Ringkas, Karena ya. kalau harus mengikuti itu agak sulit ya menari dengan tameng Bergeraknya sepanjang agak sulit 2 meter Betul, ya. dan lumayan itu beratnya. Oke, beratnya lumayan ya. Tapi itulah kekuatan magis zaman dulu tuh seberat apapun merasa ringan karena ada roh di dalamnya. Luar Saya aja biasa. merasakan kalau menari seperti ini kayak bukan saya yang menari. Itu dia tuh, ada Karena unsur magisnya ada di situ. unsur ya. magis yang luar betul. biasa tadi Itulah ya. yang namanya makna tali tameng itu seperti itu. Secara lisan, secara lihat kasat mata orang melihat, padahal kita merasa kayak bukan saya yang nari seperti itu. Artinya tuh benar-benar menjiwai ya. Yes, secara betul. jiwa kita sudah masuk ke dalam tarian tersebut. Jadi ruhnya atau marwahnya Dayak pedalaman kita tuh masuk ke diri kita. Luar biasa. Nanti kita Baik. akan ngobrol lebih lanjut lagi ya, tetapi kita juga ada satu narasumber lagi, seorang budayawan. Ya. Mari kita sambut Ibu Carla Mintradia. Ibu Carla silahkan. Silakan Ibu. Oke, silakan Ibu, boleh di tengah-tengah. Baik, luar biasa. Wah, Apa ini kabar, secara Ibu? secara warna itu memang ciri Kontras. khasnya terang-terang ya Iya, warna-warnanya betul. ya. Oke, kalau tadi yang pria dominannya warna merah begitu. Kalau yang wanita ini birunya benar-benar biru-biru yang benar-benar terang sekali begitu. Betul, itu warna-warna alam yang ada di sana. Tapi Oke. seluruh Indonesia juga punya warna alam tradisi khas masing-masing. Setuju. Oke, pertanyaan untuk Ibu dulu mungkin sekarang ya. Silakan, Ibu. Bu, tadi kan sempat dikatakan juga ini tarian bisa untuk ada roh, masukkan roh begitu ya ibaratnya ya. Tapi kalau kita bicara di zaman lalu, apakah tameng Talawang ini digunakan untuk perang ya, 1 lawan 1 atau seperti apa sejarahnya Ibu? Ya sebenarnya untuk perang ini kan namanya perang kan berarti berkelompok ya, Ya. rame-rame. Mungkin kita juga bisa ketemu lawan 2, bisa 2 lawan 1 gitu, 1 lawan 1. Lagi gimana kita cara untuk menyerang musuh aja gitu. Iya. Tapi kan logikanya berperang nggak mungkin hanya pakai tameng ya, karena tameng itu untuk bertahan. Pendampingnya tameng kalau di zaman dahulu itu apa Ibu? Apakah tombak ataukah parang atau apa biasanya? Biasanya tameng ini didampingi dengan mandau. Mandau ini adalah alat senjata tajam
khas Kalimantan Tengah. Iya. Bentuknya seperti apa? Seperti parang atau seperti Ya ini apa? ya seperti yang Oh, ini ya? Mas Seperti yang aku pegang ini. Oh, bilangin, oke. ya. Berarti seperti parang atau seperti wih deh. mandau. Waduh, iya iya iya. Kan itu maknanya kadang kalau misalkan dulu ya, ini bisa, jadi kalau misalkan ada sesuatu upacara sakral tuh ini bisa digigit seperti ini nih. Waduh. Syaratnya harus digigit. Oh, syaratnya Oh. kayak gitu. Iya. Oh, nggak boleh Oh. diambil ya, tapi dilepaskan dari mulut. Oh, itu salah satu tradisi juga ya. Baik, ada yang menarik nih Reza, pengen tanya mengenai motifnya. Di sini ada motif dari burung tinggang, betul ya? Dan Burung tinggang. iya betul. Dan juga ada apa lagi kalau bisa diceritakan? Dan kenapa motifnya harus seperti itu, Bu Carla? Kalau dari segi motif mungkin sekarang udah banyak ya Mbak ya. Ya. Jadi bisa berbentuk seperti roh leluhur kita bisa seperti itu atau bentuk-bentuk tombak bisa seperti itu. Ya, Hmm. jadi Iya, silakan. saya tambahin apa yang dikatakan Ibu Carla. Ya. Yang roh atau berbentuk roh leluhur itu namanya tuh kamang. Kamang. Kamang seperti yang kita lihat ini bentuknya seperti manusia. Oh, yang di tengah Ya, ini kamang. Seperti ini. Jadi beliau tuh duduk seperti ini nih. Oh, ini Kamang. leluhurnya Ini jadi leluhur berarti ya? kita yang Oke, suku adat atau suku pedalaman yang ada di Kalimantan Selatan. Oh. Nah, di samping itu juga ada kalau dari hewannya ada namanya burung tinggang tadi. Iya. Dan kalau dari tumbuhannya dari akar-akaran. Oh. Seperti ini yang meliuk-liuk seperti di tato saya ini. Nah, Tato Saya juga Reza akar-akaran juga seperti akar ya. itu. Akar dia, pohon. Jadi Nah. kita mengambil 3 itu tumbuhan, hewan dan leluhur kita. Oh, apakah betul nih ukiran dari Talawang ini bisa membangkitkan semangat hingga menjadi kuat untuk orang yang menyandangnya? Yang tadi Mas Boy katakan juga ada seperti roh begitu ya. Ya, apakah betul dari itu, Bu? ukirannya, Bu? Itu Atau Mas? betul ya. Itu Oh. istilahnya untuk kita keberanian kita. Jadi roh itu untuk Oh. semangat kita untuk melawan musuh. Nah, mendapatkan kekuatan dari leluhur kita itu. Wow. Wah, tapi kalau kita bicara mengenai penggunaan tameng itu ya. Tameng kalau zaman dahulu memang masih eranya perang, digunakan untuk melawan musuh atau mempertahankan diri. Kalau sekarang penggunanya berubah untuk tarian atau mungkin untuk pajangan begitu ya. Tapi kalau tarian sendiri selain tarian Talabang tadi ya, apa tarian lain yang menggunakan tameng ini juga? Ya, ada beberapa macam tarian. Ada tari mandau atau mandau sebenarnya setiap tari mandau pasti pasangannya dengan tameng. Oke. Ya, atau tari perang pasti Oke. yang dipergunakan propertinya pasti mandau dan tameng. Oke. Ya, jadi juga kadang-kadang di sana dipergunakan sebagai tari upacara adat. Ada kegiatan di sana, misalkan pra atau pasca panen Ya. digunakan upacara adat yang menggunakan properti mandau dan atau talawang atau talabang dan mandau seperti ini. Jadi kita maksudnya dengan tujuan ini roh kita ada di sini. Oke. Dan sekarang alhamdulillah kan sekarang yang tadi dibilang Iranu jadikan aksesoris pajangan. Ya, betul. Jadi coraknya pun tidak monoton untuk seperti ini aja. Jadi lebih Ya. bermain dengan warna alam, dengan warna-warna yang cerah, ukiran-ukiran yang menarik seperti itu. Berarti motifnya tidak harus seperti ini sebetulnya. Iya, Tidak betul. seperti Iya, harus iya, ini, iya. banyak motifnya. Ah, Banyak oke. sekali Betul. ya. Bahkan kabarnya sudah bisa juga jadi desain interior rumah ya. Betul, Ya, betul. banget. Banyak sekarang. Banyak sekali. Saya contoh kecil aja di pintu gerbang Taman Mini Indonesia Indah yang kita lihat. Ada corak Kalimantan itu ukiran akar-akaran itu jelas sekali terlihat. Bahkan di Wow. bangunan seperti itu, bangunan-bangunan perkantoran alhamdulillah apalagi khasnya kita Kalimantan Tengah ya. Semua bangunan perkantoran swasta harus menggunakan ukiran Dayak itu tadi guna melestarikan agar tidak punah. Menarik Sebagai sekali. ciri khasnya Mbak. Iya, memang kalau saya sekali ngeliat ukiran dari Dayak tuh udah ketahuan ini pasti dari Kalimantan Tengah, pasti dari Dayak gitu ya Reza ya. Ciri khasnya itu udah pas banget kelihatan Betul, begitu ya. betul. Tapi kalau misalkan kita sedikit bicara mengenai tarian yang dibawakan, kalau sekarang ini regenerasinya bagaimana kalau untuk Mas Boy sendiri? Karena Mas Boy juga terlibat sebagai seorang Seniman, pelaku ya, sebagai seniman. Apakah ini tarian-tarian yang diajarkan ini mudah untuk diwariskan kepada generasi berikutnya? Sebenarnya itu dari hati.
ya Oke, kan? panggilan hati ya. Dan keikhlasan melakukan sesuatu itu pasti akan ada berkah dan hasilnya. Jadi karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau Betul. bukan Gitu, ya sekarang kan? kapan lagi? Nah, Wah, luar jadi, biasa. Jadi memperkenalkan tuh bukan hanya sekedar ini loh tarian Dayak. Karena kan kita macam-macam tarian Dayak nih. Ya. Nah, secara global aja kita ajarkan dulu ada namanya tari giring-giring. Itu hampir 4 Kalimantan sama. Tari giring-giring. Habis tari giring-giring, terus ada tari manasai. Tari manasai, lalu nanti ada tari manu, talawang ini, tari Oke. tameng atau perang. Ada lagi tari balian atau balian itu atau Wadian, dadas. wadian dadas. Wadian dadas. Dadas. itu Wadian lagi. dadas. Jadi berbagai Oke. macam yang kita perkenalkan dan alhamdulillah juga sudah banyak banget peminatnya. Wow. Peminatnya banyak lumayan. Jadi dan kita juga patut berbangga terhadap pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta yang setiap ada event besar atau apa pasti ada mereka itu mengundang tari-tarian seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita kan akhirnya kan harus ada bukan pembibitan udah kayak tumbuhan aja pembibitan. Jadi diajarkan ini pengenalan kita seperti Regenerasinya regenerasi tadi ya. seperti itu yang kita maksud. Betul. Oke, baik. Ati Tapi- ada yang mau ditanyakan lagi Iya. mungkin mengenai ibu ini pakainya Mungkin juga luar terakhir biasa. ya, kalau dari Iya. kalau dari musiknya seperti apa, Ibu ataupun Mas Boy? Musik pengiringnya mungkin harus menggunakan alat musik apa, harus bagaimana? Oke, kalau dari segi musik mungkin mereka juga masing-masing punya ciri khas ya, seperti kenong, Ya. gong, kecapi. Nah itu alat musik khusus untuk Kalimantan Tengah. Ini semuanya bisa untuk tarian apa aja, Oh, bermacam-macam. Betul, Cuma ciri betul. khasnya yaitu Ini seperti nih, ting, kecapi. ting, ting yang kita dengar sekarang ya. Iya. Itu kalau orang umum kecapi. bilang itu kecapi, padahal asli namanya kita tuh karungut. Karungut. Karungut itu kayak alunan aja. Kayak alunan kayak gini. Karungut, ya. Karungut, Nah, ya. sambil Karungut, bernyanyi oke, sambil Iya, masih musik panti. bersyair Tembang lah gitu kalau ya. orang Iya. itu bilang tembang. Nembang. Oh, ya. nembang. Ini biasanya Itu kalau khas. ditemenin sambil ngopi, sambil ngetes sore-sore juga enak ya, santai Menarik ya. sekali ya. Best banget pokoknya. The Best best banget banget. deh pokoknya ya. Menikmati senja Mas Boy ya berarti ya. Baik, menarik sekali pembicaraan kita hari ini bersama dengan para narasumber dan pastinya Rezara kita masih akan kembali lagi jadi tetap di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Terima kasih Bu, Bapak.
Kembali lagi bersama kami dalam acara Bunga Katulistiwa Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Oke, Atia, kita sudah bersama dengan dua narasumber dari daerah yang kamu representasikan pakaiannya ya. Betul sekali. Setelah melihat penampilan tarian Somar Kalkulun, mari kita lanjutkan obrolan tentang tameng atau perisai yang bernama Salawaku dari daerah Maluku Tenggara, tepatnya di Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Tapi kita ada disclaimer terlebih dahulu, jadi sesuai peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2019 telah terjadi perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku ya. Dan telah hadir bersama kami di studio dua narasumber yaitu Bapak Norbert Wuhur Lolintun dan juga Ibu Hyasinta Klise, pelaku seni berdua ini ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu yang luar biasa. Betul. Apa kabar Bapak, sehat ya Bapak dan Ibu? Luar biasa. Sehat ya. Nah baik Pak Norbert, boleh saya bertanya terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi baru saja kita menyimak tarian yang memperlihatkan penggunaan salawaku ya. Sebagai senjata khusus yang sering dipergunakan oleh penduduk asli Maluku dalam berperang melawan musuh. Salah satu perang yang mempergunakan senjata ini adalah ketika Kapitan Patimura dan rakyatnya perang melawan tentara Belanda. Lalu bagaimana cerita sesungguhnya tentang Patimura dan salawaku Pak? Silakan. Sesungguhnya pada saat peperangan antara Patimura dengan Belanda itu ada kombinasi. Ada yang menggunakan parang tradisional, parang dan salawaku, tapi ada juga yang menggunakan senjata. Ingat Patimura adalah bekas atau mantan tentara Inggris. Pengalaman dia di dunia perang itu yang membuat sehingga lahirlah tarian yang namanya Oryelelela. Nah, kalau tadi namanya Oryelalela ya, itu ternyata ada fakta unik yang menciptakan itu Pak Norbert sendiri ya? Betul. Betul. Itu sekali, bagaimana betul. ceritanya Pak? Apakah memang ada mungkin dari perintah dari siapa atau mungkin Bapak ada garis keturunan dari mana sehingga boleh menciptakan tarian seperti itu Pak? Silakan. Jadi tarian biasanya iringan musiknya itu dalam bahasa daerah Tanimbar itu foruk. Oke. Foruk itu nyanyi tanpa musik. Oke. Dengan demikian ada satu unsur dalam atraksi tarian yang bisa ditonton dan dinikmati secara baik itu memang harus bermusik. Maka saya membuat suatu renungan, maka lahirlah Kidalolin Bela Lolina. Nah dia teruskan itu dengan sudah bisa ganti yang furuk panjang itu sudah tidak lagi dipakai. Oke. Orang tua-tua yang kita cari sudah meninggal semua. Ya, hanya beberapa yang masih ada, tapi untuk foruk agak susah. Tapi di Kepulauan Tanimbar, di Somlaki, Larat, itu masih menggunakan foruk. Hanya sekarang akhir-akhir ini baru mulai pakai musik. Maksudnya supaya atraksinya enak dan bisa ditonton oleh semua pihak. Oh, oke. Jadi itu tambahan secara variasi ya. Tapi kalau Oryelalela sendiri artinya tuh sebenarnya apa Pak? Oryelalela itu bagian daripada foruk. Oh. Oryelalela. Oh, syairnya berarti ya, penggalan syair. Syairnya dibuat sedemikian rupa sehingga tarian Tanimbar ini bisa dinikmati. Bisa dinikmati, ada unsur seninya. Dan itu saya percayakan kepada Bung Abe, Albert Baros dari Karisma Nusantara. Kita bisa kerjasama, tidak bisa hanya orang Tanimbar sendiri yang nari. Ya. Nanti kaku. Iya betul. Tidak bisa, tidak profesional. Oke, luar biasa. Iya, tapi sebuah kehormatan kita bisa duduk dengan penciptanya ya. Betul. Luar biasa loh. Izin Bapak, tahun berapa waktu itu menciptakan itu Pak? 2000
1982. Oh jauh ya dari 2000 ke 1982 ya. Saya pikir dari 2000 tuh ke 2001 gitu. Ternyata 1982. Wow. 1980 berarti sudah Persiapan untuk Taman Mini Indonesia Indah. pembukaan itu Bukan. waktu itu. Parade Parade. tari nasional. Berarti sudah Pertama 40 kali. tahun ya Pak ya. Hanya pakai gitar, gong, dan apa namanya itu ada ini Tifa. tifa, Tifa. itu sama kulibia itu. Kulibia. Dipakai itu. Nah, pertama kali itu. Oke. Sesudah itu kita lihat masih bisa lebih coba kita pakai keyboard. Oh. Lebih modern, ya, ada unsur ya. modern. Dan terakhir sekali tarian ini dipercayakan untuk mewakili Indonesia pembukaan World Music Ethnic di Bali. Luar biasa. 14 negara hadir dan Maluku Tanimbar opening song. Wah luar biasa, keren loh Atia ternyata ya. Betul. Ibu Sinta, bagaimana sejarah keberadaan Tameng Salawaku di Maluku Tenggara dan apakah ada alat pertahanan atau alat pelang lainnya nih Bu di sana? Iya, jadi Salawaku itu kan istilah umum di Maluku ya. Ya. Sebenarnya kalau di Tanimbar sendiri ada bahasanya sendiri ya Om ya. Ada disebut ngeljau atau ngeljaa. Itu perisai ya Salawaku ini. Dan itu biasanya dipakai kalau saat berperang itu untuk mempersenjatai yang hanya dipersenjatai tombak dan pedang. Pedang itu ada bahasanya lagi namanya kerai. Jadi di Tanimbar itu ada banyak bahasa, ada 5 bahasa gitu. Jadi yang saya sebutkan umumnya bahasa Yamdena namanya. Oke. Nah jadi setelah saya riset kecil-kecilan ya memang kebanyakan dan ingat cerita-cerita dari bapak-bapak, kakek-kakek gitu. Kebanyakan perang itu kan menggunakan busur dan anak panah. Ya. Tapi untuk yang pakai pedang tadi dan atau tombak atau parang itu dilengkapi dengan perisai tadi atau ngeljau atau salawaku tadi. Oh, Gitu. ini bahkan bisa masuk juga ke motif kain ya, motif Ya, tenunnya ada. tuh sampai masuk ke situ juga Rezara. Oke, Gitu. tapi kalau kita bicara mengenai tamengnya tadi, kalau kita bicara yang mungkin seperti tadi kita juga sudah bahas bahwa kalau untuk seni pasti ukurannya diperingkas mungkin ya, karena untuk pergerakan tarian dan lain sebagainya. Kalau ukuran aslinya itu sebesar apa sebenarnya Ibu? Umumnya tuh 1 meter ya, panjangnya 1 meter, lebarnya 20 cm umumnya. Tapi memang sesuai sesuai badan ya, badan Orangnya yang megang pemakainya itu ya? betul. Oke. Gitu. Jadi memang dia bisa tidak ada patokan khusus sebetulnya Ya, karena itu betul. untuk perang begitu ya, yang penting bisa melindungi dirinya. Betul. Karena kalau misalkan memang dia orangnya besar, Ya. tamengnya 20 cm kan. Begitu kena Lebarnya tombak gimana berlindungnya ya? masih kena gitu Betul. kan. Oke. Oke, Atia baik. apa mau pertanyaan lagi dari Atia silakan. Nah, karena tadi dari Kalimantan Tengah saya menanyakan motif. Nah, kalau motif dari Tanimbar sendiri nih ada simbol keberanian ya yang bisa membuat penggunanya memiliki keberanian yang sama dalam berperang melawan musuh. Nah, benar nggak sih motif-motif indah yang ada di Salawaku ini terbuat dari kulit kerang laut? Gimana Om? Gimana? Mungkin Om juga boleh. Motif yang ada itu diukir Diukir. juga kadang-kadang mereka gunakan pisau dengan motifnya itu gambar daripada tengkorak, kadang-kadang apa namanya Bunga-bunga mungkin? Apa ya, motif? ada bunga, Ada bunga juga. ada bunga, Oh, bunga juga. bunga dan tengkorak. Jadi supaya yang menggunakan salawaku ini bisa ada suatu keberanian karena itu menangkis. Jadi kalau tadi tarian yang selalu kita lihat itu salawaku ini sebagai penangkis dari Iya. serangan. Tapi kadang-kadang juga bisa sebagai alat untuk menipu lawan sehingga lawan pikir bahwa ini dia pakai mau dipotong atau ditombak, nah, begitu. Jadi strategi juga gitu ya, strategi Juga untuk menyerang. keseimbangan ya Om ya. Untuk Iya, iya, keseimbangan iya. juga. Keseimbangan. Mungkin ada tambahan Ibu Sinta mengenai motifnya? Enggak sih, tadi yang maksud tengkorak itu mungkin untuk mengingat leluhur ya. Jadi Oh, baik. leluhur bisa melindungi saat
saat berperang gitu. Oh iya, iya. Jadi simbolis ya, Iya, betul. dari tengkorak Oke. sendiri berarti ahli leluhur gitu. Oke. Tapi kalau tadi pertanyaan saya ke teman-teman Kalimantan Tengah juga sama ya. Kalau perang itu kan di zaman dulu, tapi kalau zaman seperti sekarang fungsi dari Salawaku ini apa Pak? Di era modern saat ini. Izin boleh agak dekat mikrofonnya Pak? Oh ya, oke. Itu sebenarnya untuk menjaga keseimbangan dalam atraksi. Ketika tarian Ya. begitu ya? Nah, bayangkan aja kalau orang lagi nari dengan gerakan-gerakan khas cakalele, itu bagaimana itu kalau tidak diimbangi dengan Iya. Oh, kalau baik. hanya parang saja ya Anda goyang badan itu tidak kuat. Jadi mesti dengan Keseimbangan, diimbangi, membantu keseimbangannya Iya. ya. Iya. Tapi kalau di luar tarian ada fungsi lain kah? Mungkin digunakan sebagai apa? Mungkin bisa juga sebagai simbol tertentu atau ada fungsi lain Pak selain di tarian? Fungsi lain itu jadi ornamen. Hampir rumah-rumah itu dihiasi dengan ada parang di situ, Iya. ada salawaku digantung sebagai hiasan. Jadi bisa jadi Oke. hiasan juga ya. Bisa. Mungkin jadi souvenir Ya. juga bisa, Bisa. begitu kan Dalam ya. bentuk mini. Yang ukuran mininya. Ya, kalau gitu. 1 meter susah Ya bawanya. betul sih Pak, kita juga mikirnya begitu ya. Kalau souvenir Oke. segede gitu kan susah bawanya ya Pak ya. Betul. Tapi tadi aku ada yang menarik hati ya. Ketika Apa Bapak tuh? tadi mengatakan bahwa leluhur itu untuk mencari informasi sudah banyak yang meninggal. Nah, Bapak ada langkah tidak untuk jangan sampai ini berhenti di generasi Generasi, tertentu gitu, tapi bisa diteruskan kepada generasi lain Pak. Apa yang sudah dilakukan sekarang? Jadi konsep yang mula-mula saya rintis itu tiba-tiba itu kenapa sampai tarian daerah lain enak ditonton. Kenapa Tanimbar punya ini enggak bisa kayak Kurang orang tua. menarik di Ya, mata karena kita Bapak waktu Norbert itu ya? tampil di RRI. Oke. Jadi siaran langsung. Jadi apa namanya kita coba. Masa enggak bisa untuk enak ditonton. Karena sebuah pertunjukan itu kalau materi pertunjukan itu enak ditonton itu mesti banyak variasi antara lain lagu. Oke. Antara lain lagu. Dan itu waktu dipakai saya minta persetujuan dari orang tua-tua dulu. Orang tua-tua yang ada. Oke. Pas enggak ini? Sebab kalau tidak, sementara mungkin ada yang pingsan, tapi beruntung sekali Orielela belum pernah ada yang pingsan. Pada Belum waktu ada nari. korban. Belum ada korban. Lebih ke jangan sampai ya Bapak Jangan ya. sampai. Belum ada korban. Oke. Kalau tidak dapat restu itu mungkin tidak jadi. Tidak jadi. Tanggung jawab memang berat. Bagaimana tarian ini Iya. ditampilkan. Tapi inisiatifnya luar biasa Reza ya. Betul. Luar biasa sekali loh. Karena kan memang sebuah kebudayaan itu kalau misalkan kita tidak lestarikan ke anak-anak muda zaman sekarang yang saat ini menyaksikan termasuk pemirsa TVRI juga dia akan hilang begitu Atia ya. Oke. Dan terima kasih banyak atas obrolannya Bapak, Ibu sudah hadir juga di Terima TVRI. Dan pastinya pemirsa kita akan kembali dengan obrolan yang lebih menarik dan tetap di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.
tameng atau perisai sebagai alat untuk mempertahankan diri sudah mendekati babak akhir. Sekarang kita lihat dulu apa persamaan dan juga perbedaan antara Talawang dari Kalimantan Tengah dan Salawaku dari Maluku. Untuk persamaannya, sama-sama berbahan dasar dari kayu. Kalau di Kalimantan Tengah disebut kayu ulin dan di Maluku disebut kayu torim. Warna corak dasarnya hitam dengan pewarnaan merah, hijau, kuning, dan putih sebagai gambaran warna dari alam. Dan yang terakhir, memiliki fungsi yang sama untuk mempertahankan diri atau memperisai diri. Dan untuk perbedaannya adalah kalau Talawang dari Kalimantan Tengah, motif hewan seperti burung tinggang, motif tumbuhan yaitu akar-akar, dan roh leluhur yaitu sosok kamang. Dan Salawaku dari Maluku memiliki motif tumbuh-tumbuhan yaitu bunga dan juga roh leluhur yaitu sosok manusia leluhur. Dan pemirsa, Indonesia memiliki ragam seni dan budaya yang sangat menarik untuk kita pelajari. Dan kami berharap apa yang kami sajikan hari ini bisa memberikan tambahan informasi bagi Anda semua yang menyaksikan. Kami ucapkan terima kasih untuk semua narasumber, pengisi acara, dan terima kasih juga kepada penonton setia TVRI dimanapun Anda berada. Jadi sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, tetap di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia.